يا حبيبي يا محمد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولجميع أزواجه وذريته وجميع الصحابة والقرابة وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين جميع الملائكة المقربين ولجميع الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين السادة الصوفية المحققين وإلى أرواح جميع الأولياء كما سبق الأرض ومغاربها وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وأستاذنا ومدرسنا ولجميع آبائنا وأمهاتنا جميع والدينا جميع أولادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ إبراهيم الخطابي والشيخ أحمد زمان المدني والشيخ محمد الشريف بن عبد الله البيان البنجري الشيخ عبد البنجري والشيخ محمد بن عمر البنتني والشيخ نور الشنقاوي والشيخ علي بن عبد الله البنجري والشيخ محمد سلوة عبد الباقي البنجري سمن ولي البنجري والشيخ محمد سامي البنجري والشيخ محمد الميجي صالح محفوظ البنجري والشيخ زكريا البنجري والشيخ اسماعيل البنجري والشيخ محمد ناقص البنجري والشيخ عبد الصمد بن البنجري البنجري والشيخ عبد الوهاب البنجري والشيخ عبد الحميد البنجري والشيخ عبد الرحمن المصري والشيخ زين الحكم البنجري والشيخ اشرف الانور البنجري والشيخ عبد الرحمن الصديق البنجري والشيخ سعد بن عارف البنجري والشيخ من عبد الغني البنجري جميع مشايخنا معلم مشايخنا لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La hawla wa la quwwata illa billah. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظيم العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عمد العابدين ودهر الداهرين. رضي الله تعالى عني وعنكم أجمعين. ربنا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب زدنا علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وعز المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رحمن يا رحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. Makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Zul Jalali wal Ikram. Zul Jalali wal Ikram adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ke-85. Zul Jalali wal Ikram artinya yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maksudnya dialah Tuhan yang memiliki sifat-sifat jalilah atau sifat kebesaran dan sifat-sifat karimah atau sifat kemuliaan. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar adalah seperti sifat hayat atau hidupnya yang abadi, yang tidak kenal mati. Sifat hayat ini adalah sifat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sifat kebesarannya pula yaitu ilmu. Artinya pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala sesuatu.
tidak ada yang terdinding atau yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iradat atau kehendak yang lulus termasuk sifat kebesaran bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kehendak Allah akan terjadi, tidak ada yang terbengkalai. Kudrat atau kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengadakan sesuatu yang mungkin atau meniadakannya. Ini juga termasuk sifat kebesaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat dan mendengarnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sekalian yang ada juga termasuk sifat kebesaran bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu benda berwarna hitam umpamanya, Allah Subhanahu wa ta'ala melihat akan itu hitam. Di samping itu dia juga mendengar itu hitam. Penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sekalian yang maujud atau ada lain dengan penglihatan dan pendengaran kita. Setiap kita hanya mampu melihat hitam itu hitam atau putih itu putih, namun kita tidak mendengar bagaimana itu hitam, bagaimana itu putih. Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar suara, juga melihat dengan suara. Berbeda dengan kita. Suara hanya bisa kita dengar, namun kita tidak bisa melihatnya. Itulah sifat-sifat kebesaran bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sifat-sifat kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu seperti memaafkan hamba-hambanya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk menindak. Nah, menindaknya itu mampu aja. Dan seperti menepati janji-janjinya, memberi dengan pemberian yang besar, dan mempunyai kasih sayang kepada seluruh makhluk-makhluknya. Dalam Al-Quran ada 2 kali nama Allah Subhanahu wa ta'ala ini disebutkan. Keduanya dalam surah Ar-Rahman. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tiap orang yang ada di permukaan bumi akan binasa, dan kekal Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-izzu biyazal jalali wal ikram. Lazimi oleh kalian menyebut ya jal jalali wal ikram ketika kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut sebahagian ulama, Dzul Jalali wal Ikram ini adalah Ismullah Al-A'zam. Apabila berdoa dengannya, maka akan lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan dengan Dzul Jalali wal Ikram, orang yang beriman dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala Dzul Jalali wal Ikram, ia akan bersifat dengan sifat yang besar dan sifat yang mulia yang layak dengannya. Kalau manusia bersifat dengan sifat kebesaran, ia menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia bersifat dengan sifat kemuliaan, ia akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sifat-sifat kebesaran itu ialah: satu, ikhlas; kedua, tawadhu; ketiga adalah khauf; keempat, raja; yang kelima, sabar; yang keenam, tawakal; yang ketujuh, ridha. Sifat-sifat tersebut yang 7 ini, apabila kita mampu berakhlak dengannya, maka kita akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak bisa bersifat dengan sifat-sifat itu kecuali orang-orang besar. Adapun sifat-sifat kemuliaan bagi hamba, yaitu seperti pemurah, pemaaf, nasihat, atau menghendaki agar orang-orang Islam selalu dalam kebaikan. Jika dalam hati kita ada keinginan orang-orang Islam semuanya beruntung dan mendapat kebaikan, berarti kita mempunyai sifat nasihat. Dan ini sifat mulia, yang mana siapa-siapa berakhlak dengannya, ia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sifat-sifat besar dan sifat mulia yang tepat untuk hamba. Dan sifat-sifat tersebut asalnya adalah hikmah yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam hati hambanya. Dengan hikmah itulah seseorang bisa bersifat tawakal. Dengan hikmah itulah seseorang bisa bersifat pemurah dan lain-lainnya daripada sifat kebesaran dan kemuliaan. Seseorang tidak bisa bersifat besar dan mulia jika tidak ada hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan di dalam hatinya. Orang yang beriman dengan Dzul Jalali wal Ikram, ia berusaha agar mempunyai sifat besar, sifat mulia yang layak bagi hamba, agar menjadi besar dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar mendapatkan sifat besar dan sifat mulia, kita harus mengusahakan agar hikmah itu dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam hati kita. Kata ulama salaf, setiap malam Allah Subhanahu wa ta'ala tebarkan hikmah-hikmah ke dalam dunia, dan hikmah itu berkeliling melihat hati-hati orang yang beriman. Apabila hati itu patut untuk disinggahinya, maka hikmah itu akan singgah ke dalam hati tersebut. Dan jadilah orang nang disinggahi oleh hikmah tersebut, timbul segala sifat-sifat yang mulia pada dirinya. Persiapkanlah diri untuk menerima tebaran hikmah yang ditebarkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada tiap-tiap malam. Kata ulama, hikmah yang ditebarkan pada tiap-tiap malam itu tidak akan singgah ke dalam hati orang-orang yang dalam hatinya ada hubbud dunia. Nah, hikmah ini kada mau berandak, kada mau singgah, punya hati itu ada hubbud dunia. Orang yang hubbud dunia tidak bisa bersifat dengan sifat jalilah dan karimah atau sifat besar dan mulia yang layak dengannya, karena ia tidak bisa mendapatkan hikmah. Hilangkan hubbud dunia, niscaya tebaran hikmah itu akan singgah, dan ia akan memancar menerangi hati, sehingga seseorang akan mampu melaksanakan
atau berakhlak dengan akhlak yang besar dan mulia nang layak bagi dirinya. Hubbud dunia nang disuruh untuk menjauhi, yaitu keinginan hati untuk mendapat harta kekayaan atau jabatan. Pendeknya, bila hati nih ada keinginan hati untuk mendapat harta kesugihan atau hendak mendapatkan jabatan atau hendak mendapatkan popularitas dan hendak mendapat pemuas nafsu syahwat dengan berbagai macam cara yang tidak diridai oleh Allah. Nah, ini yang digaris bawahi, cara yang kada diridai oleh Allah. Jadi mulia hendak hati nih, hendak mendapat harta kekayaan, hati ini hendak mendapat jabatan, hati ini hendak mendapat popularitas. Nah, tapi dengan cara yang diridai oleh Allah. Nah, hendak dapat harta kesugihan, jabatan, tapi caranya diridai Allah, ya kada apa-apa. Nang kada boleh ini, nang kada diridai Allah. Jangan mahalalakan cara hidup tu satu umat aja. Andai dapat juga menikmatinya kada lawas benar juga. Apalagi kayak kita ini sudah Tuhan juga. Nang anom-anom itu pun gak ada boleh juga. Bisa aja nang anom mati terdahulu Tuhan. Cocok ya nang anom nang sugih nang harta berlimpah. Nah adanya cocok nang Tuhan juga. Nang Tuhan itu tak bisa-bisa mengindahkan sedikit gitu. Nah hati itu nah boleh hai dia nak sugih ndrae ada apa-apa ndrae haji mandi nak sugih ada apa-apa haji ire ada haji ire oh bujur maulan mau nanti anak sugih ada apa-apa ada di tengah hati kada anak mendapat harta kekayaan jabatan tapi asal caranya yang diridai oleh Allah. Bilanya kada, jangan habisan. Nah, umpati guru aja sudah dapat duit bagi-bagi, dapat duit bagi-bagi, itu sugihna di akhirat. Nah, jangan dapat duit simpani, bah ini susah kenapa jangan di akhirat. Dapat duit bagi-bagi, dapat duit bagi-bagi, bah sugihnya. Nang sugih ini yang kayak ini kepanjangan daripada kebaikan Allah Ta'ala. Dosa dikuhup-kuhup apa juga dibuat ke berangkas bakulan nang. Dapat bagi ambu-ambu aja untuk kebaikan. Yang itu kena nang nampak di akhirat nang kita bagi-bagi ini kan belum tentu bernilai di sisi Tuhan, apalagi kada ada lalu nang dibagi mah topangan diharap yalah nah, jadi kada berharap nilainya, cuma setidaknya kita bersyukur sudah melihat hamba Allah Subhanahu wa taala terbantu dengan nikmat Allah. Demintuna bah cobalah kita nyaman orang susah apalah artinya yuk. Kita nyaman keluarga miskin apa artinya ya? Coba dipikirkan, mengutakan halus-halus. Nah, ini misalnya kalau orang ke guru aja aku nih sugih, keluarga aku susah, apa artinya? Paling keluarga aku nyambat sama sugihnya, nah itu bang. Tapi yang kadang mendapatkan kebahagiaan dari kesugihan aku, rugi aku. Hidupku satu mati aja. Nah aku bisa motor misalnya, nah keluarga aku kada bisa motor. Ini misalnya kayak ini nih, motorku harap-harap
keluarga aku bukan daraan aja. Rugi ini. Kita aja nang motor keluarga kada motor. Rugi. Ini mun cerdas kita berpikir, ini nang rasa sederhana. Makanya mun ada motor tuh bagi-bagi, mun labihan juga. Apalagi ibu itu lah, bagi-bagi. Nang motor kan dapat tukar bagi dikit jual tuh, motor itu jualan. Dipole-pole sedikit dijual bojong, ya lah babares ya lah. Itu motor jualan, ada apa-apa nang itu ganti-ganti motor. Seragan dijual. Ini nana maksudnya itu tanah. Jadi kita berisi keluarga kada berisi halus hati kita nih. Nah, kita makin baagak makin menjadi siksa sebenarnya bagi kita. Nah, beban sebenarnya. Nah, bagusnya tah. Nah, ayo rasai. Kada kawinnya menukar buatakan belang di motor kita. Banyak kawah tah. Sorowan ka majelis ka pengantinan. Ka umpan beneran motornya kosong kan. Misalnya motor napa ngarannya? Itu motor napa? Expander atau motor Innova misalnya, ibu berdua sini aja, nggak usah kendaraan di sini. Nah, mantapnya tetap. Atau Pajero kan misalnya, buat aja, buati berataan. Guru takon ada nang jamaah guru nang kada umpat motor guru, bilang bebuatan aja berataan nih, itu. Artinya merasakan kada kau menukar buat barang. Jadi ya senang juga, artinya mudah ngelawasan kejangkit gini nya. Nah, nang itu tah. Mata, nah, sudah garing kita kalau jalan butuh biar motor nang kuyakan di kertas. Kita kada kau apa-apa lagi, ya kah? Nah, itu tah. Mumpung kita diberi kenikmatan, ayo berbagi kenikmatan itu dengan saudara kita. Amun hendak mencari tiga dilarang mencari harta, nah kekayaan itu kan cuma caranya nang diridai oleh Allah. Imbah dapat pulang gunakan untuk nang diridai oleh Allah, jangan nang digunakan untuk selain pada menuntut keridaan Allah. Nah, dapat harta kekayaan harus digunakan untuk maulah syarik Allah kan itu Pak. Untuk jadi kesombongan, untuk jadi kepameran kan malah jadi syarik Tuhan. Makanya guru izin berpasan, siapakah menukar motor hanya lah, ya guru niatakan hati itu menukar motor hanya ini untuk kebaikan, untuk menuntut ilmu, untuk silaturahim, untuk membawa keluarga. Nah, itu jangan niatakan untuk nikah muara. Nah, pada lalu niatakan untuk kebaikan. Guru senang aja kalau malam minggu tuh ada yang datang Baalpat, ada nang Bapak Jiro, ada nang Pak Anu. Nampakakan juga guru kurang menuntut ilmu itu disugihakan Allah Ta'ala demi itu cuma digunakan kenikmatan itu untuk kebaikan kedatangan. Jangan daripada mana mengaji-ngaji pindah susah orang nak. Nampakakan kesugihan ke pengajian itu motor hanya. Nggak expander kan ini nah pengajian nggak expander. Waduh ulun ke sini ke expander. Wah, aduh guru suki expander itu nah. Itu ngarannya mensyukuri nih nikmat itu kalinya nak bertampai kan deh cuma ini nikmat tuh Tuhan yang disyukuri. Ada yang empat baik tanah nyaman itu nampak itu. Nah boleh aja mencari kekayaan itu tapi untuk kebaikan. Jangan juga tuh misalnya lah disakit-sakitakan diri. Kamu aja bertukar motor hari musim hujan ini motor tak pakai benar. Kendaraan. Nah, ini hujan deh. Ini kamu aja hujan, bapayung hujan aja mau ngalutok dah gua. Apalagi no. Itu motor tuh hikmahnya untuk nang itu tuh. Kalau nah hari hujan sudah nih kan bapala benar juga bakal lumpur motor. Kain kuning rugi banget. Amun kada kuler membasuh harus dipakai motor itu beli kangen ke dia lihat aja. Mbak ada bawa basuhan lagi. Demi itu
Musim hujan itu pakai hebat. Nah, berjalan malam itu nah. Wah, hari sudah ya awak udah Tuhan ini, pakai kendaraan juga. Tengah malam, motor. Ini asal jangan dibuatin yang kada-kada tengah malam. Lupa, abang madun aja pinu motor ganti-ganti. Kita lanjutkan. Hubud dunia semacam itu, kata ulama, adalah penyakit yang paling sulit diobati apabila sudah menyerang seseorang. Nah ini nih, bila sudah menyerang seseorang, alih benar obatnya. Bila nang sudah mulai sayang lawan dunia ini, ya Allah. Nah, itu sayang di sudah. Makanya kan sayang lawan dunia, ngalih benar tambahannya. Nah, ngalih benar diobati. Ia akan merubah sikap atau merubah akhlak seseorang tersebut menjadi buruk. Ia akan memberikan warna atau pengaruh dalam gaya hidupnya. Pengaruhnya luar biasa hubud dunia ini. Nah, dalam kehidupan diumur-umurkan, nah dipikir-pikirkan kepala itu dalam hidupnya. Nah, mencang menyangsarakan unda di akhirat udah kada. Ini tuh ya. Nah, ada bakal. Nah, kita bisi keluarga, bisi anak, nyaman nih anak sama sekali. Bisi keluarga, nyaman nih keluarga, bisi kuitan, nyaman nih kuitan. Nah, bantui orang, itu yang menyenangkan. Kadang-kadang yang lebih menyenangkan daripada diri kita ini memberi manfaat kepada orang lain. Apalagi kita yang sudah beranakan anak gana, nah, bisi anak, bisi cucu, sudah apa lagi dunia ini. Senangkan mereka itu sudah juga kita. Yang kita apik-apiki, kita simpan-simpan, kita sayang-sayang, ya ujungannya tapi sayang di kita, ya kan? Ujung-ujungnya tapi sayang di kita. Tapi kalau kita melihat orang lain bahagia, asbab daripada diri kita, Allah Ta'ala memberikan pertolongan melalui wasilah diri kita, itu sudah kebahagiaan yang kadang terukur oleh kita. Kadang nak minta belas budi loh orang kadang, karena kita menyadari bahwasanya ini adalah kebaikan dari Allah. Cuma siapa yang menanam kebaikan, dia pasti akan menuai kebaikan itu. Di akhirat dia akan menuai kebaikan. Asal menanam kebaikan itu karena Allah, bukan karena lain. Kalau orang itu sudah peka hatinya, senang melihat orang bahagia, nah itu, ini kita misalnya melihat cucu kita bahagia, senang cucu kita, misalnya bisi cucu, bepian kayak gimana, bisi cucu lah, senang apa hatinya, cucu bebinian porakan amas 2 on misalnya, tapi nian kalau lah, jujur nah, 2 on misalnya di gulunya seon, di tangannya seon, bisa tuh lah. Sanang hati, hati sanang merau, awan doa diukur apa? Bisa ada nama lului jadi wandeng sanang dulu hati kan kai lah ini kau dapat cucu binian mulai kada berjengkrak nih ada tak lajok berataan anak lajok kan lajok aja begitu dapat bebinian lucu mah mereka di udah kau ditukar itu kan. Senang itu, senang hati kalau melihatnya bahagia, melihatnya senang. Itu dah.
Jadi hubud dunia ini amun inya sudah sampai ke gaya hidup tuh gina akan berubah. Hubud dunia bisa masuk kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Siapapun orangnya apabila sudah kemasukan hubud dunia, inya akan merubah sesuatu yang baik yang ada pada orang itu dan akan memasukkan berbagai macam penyakit atau maksiat batin. Nah, perempuan yang sudah kemasukan hubud dunia, ia suka berhias untuk mendapatkan perhatian orang-orang dengan perhiasan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila hubud dunia sudah masuk ke dalam hati pedagang atau pengusaha, ia akan merubah akhlak pedagang itu menjadi pendusta, mengurangi timbangan, mengurangi takaran, menyembunyikan aib barang. Itu bilangnya sudah hubud dunia. Nah, apabila hubud dunia itu sudah masuk ke dalam hati orang kaya, jadilah orang kaya tersebut orang yang kikir dengan hartanya. Sulit ya. Kadang kita diuji kemiskinan itu kawah aja sabar, mbah diuji orang kasugihan. Nah, banyak nang keblinger. Jangankan permasalahan untuk berbagi nangka ini, nang wajibnya aja kepada Allah tuh. Ketika setahun sampai haulnya harta belimbung, kada main M lagi, 100 M, 200-300 M, setengah triliun bisi harta. Ayo, mau nih sudah kada kebelingaran ini kewajibannya lawan Allah. 1 miliar 100 juta mau nih kada pangling. Bisi 100 juta, 100 miliar berapa ya duitnya? 2 miliar setengah, 2 miliar setengah yang dihambur ya. Setahun sekali mau nih kada nyanyok gue pikir. Lagi susah, sabar aja sudah sugih. Nah wajib aja kebablasan. Ada sedikit duit 2 miliar setengah. Iya lah, sedikit duit 2 miliar setengah. Mau kepala, ya kah? 1 miliar selawi, 10 miliar 250 juta, 100 miliar berapa duitnya? 2 miliar setengah. Tuntung asrama putri kan 2 tahun. Seikung nang bisi duit 100 miliar. Ayo nang ikit-ikit tuh asanya nyaman ya mas ya. Nah Haji Mandi misalnya 2 M bisi, tenang-tenang aja yang apa. Sandra misalnya 4 M bisi, tenang-tenang aja tuh kan umat 4 M 100 juta, 2 buah sekolahan tuh. Tuh kelas tuh lah, belum keramik pun lagi nih tuh pelapor belum. Cuma apa 2 kelas dulu ya Indra. Kamu menghitung benar kalau menghitung nang 7 kali 7 2 kelas itu tanpa pelapon, tanpa keramik, tanpa finishing. Ayo. Ya, iya bikam orang-orang sugih di tanah laut ini nang em-eman jakatnya aja kan sudah terbantui banget sudah rumah Allah Subhanahu wa taala. Terbantui benar orang-orang susah. Tapi mun sudah neng ini penyakit neng kayak ini sayang lawan dunia ini. Ini maulah cara macam-macam agar lepas daripada kewajiban. Lepas dari kewajiban. Kada hendak diinvestasikan yang berupa duit dengan emas, diubahnya ke lain, dibawakannya ke tanah, kemana-mana kah? Tuhan diakali, Tuhan makali Tuhan, kadinya apa? Ramuk jangan manusia makali Tuhan. Mau diberiakan ada pikiran lagi, mendapat beriakan, dapat beriakan. Ada di kewajiban lagi.
Dada mana diberikan. Nah, makanya wadah kita tuh untuk beramal soleh itu banyak benar sebenarnya. Sudah masuk karena hubud dunia ini di hati orang sugih, ngapa pang jadinya kikir hartanya. Kan Bandung ada tumbur juga berapa jakatnya orang sugih si anu diam-diam aja. Ngapakah kan paham? Atau guru juga nggak ada undangan sekolah. Itu tuh. Dan apabila sudah masuk ke dalam hati orang miskin hubud dunia ini, maka jadilah orang yang miskin nang pamah. Orang miskin ini sudah sayang dunia, serakahnya. Nah, pamahnya suka menginginkan milik orang lain. Ampun orang aja digeritinya. Nah, umara atau pejabat yang sudah kemasukan hubud dunia, jadilah ia pejabat nang korupsi, nang zalim terhadap rakyat. Udah kebelingar lawan dunia. Nah, apa bang, ada celah-celah aja kau di kotelnya terus. Nah, ini dia bang, kotelnya terus. Kau di kotelnya aja. Zalim minyak lawan rakyat. Sudah hubud dunia. Mending ini kedadah, bah apa? Nah, apabila hubud dunia sudah masuk ke dalam hati penegak hukum, maka jadilah mereka suka memperjualbelikan hukum demi kepentingan dirinya. Sedangkan apabila hubud dunia sudah masuk ke dalam hati ulama, jadilah ulama tersebut suka meremehkan orang lain dan mengagungkan diri sendiri serta berkata-kata kasar dan keras. Kasar lawan keras. Pandirannya tuh kasar, pandirannya tuh keras. Pemasukan dunia sudah meremehkan lawan orang, merendahkan lawan orang. Itu dia orang berilmu diberi nang kayak ini, diberi hubud dunia ini hati. Orang berilmu nang diberi, nang berilmu diandaki, penyakit hubud dunia ini umah. Ya Allah. Mana kasar orang, mana keras orang. Pandirannya tuh kasar benar, menghina aja lawan orang, merendahkan lawan orang, menghina ada. Bisa memikir-mikirkan, binya nang kasar orang bawa ilmu, kasar, menghina, merendahkan orang. Oh, ini kebelingar sudah lawan dunia, hubud dunia. Jadi kadang alih melihat ulama nang hubud dunia. Bila pandirannya kasar, kata-katanya tuh kasar, keras, merendahkan orang, meremehkan orang tuh ya sudah. Ulama nang hubud dunia. Penyakit nang disebutkan itu adalah nang dominan atau nang banyak dimiliki oleh mereka nang disebutkan itu. Selain penyakit itu, berbagai penyakit lain pun sangat mudah masuk ke dalam hati orang-orang yang hubud dunia. Adapun di akhirat, orang-orang yang hubud dunia, mereka akan mengalami kerugian yang amat sangat, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang maksudnya di akhirat nanti akan didatangkan suatu kaum membawa amal ibadah seperti gunung Tihamah. Maka diarah mereka masuk ke dalam neraka. Tanya sahabat, apakah mereka sholat? Ya, mereka sholat. Jawab Rasulullah. Apakah mereka puasa? Tanya sahabat lagi. Jawab Rasulullah, ya, mereka puasa. Tetapi mereka hubbud dunia, atau mereka mencintai dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melarang mengurus urusan dunia. Allah tidak melarang kita ini mengurus urusan dunia.
sebagaimana disebutkan dalam Quran, wala tansa nasibaka minad dunya, janganlah engkau melupakan bagian engkau dari dunia. Nang dilarang itu yaitu nang membawa kepada nang dimurkai Allah. Salman Al-Farisi menegur Abu Darda, sahabat Rasulullah SAW, nang membuang dunia, nang tidak peduli anak istri dan harta. Dan di teguran itu dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan juga jangan kelaparan anak bini itu. Di kita mudah-mudahan dengan apa yang kita kaji malam ini, Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan ilmu dan manfaat dalam kita berada. Semoga Allah jauhkan di hati kita cinta akan dunia. Semoga Allah jadikan diri kita menjadi hambanya yang pemurah, hambanya yang senantiasa senang melihat hamba-hamba Allah berbahagia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita menjadi hamba-hambanya yang selamat dunia akhirat. Semoga Allah mengistiqamahkan kita di dalam taat ibadah kepadanya. Semoga Allah kelak nantinya mematikan kita barataan dalam keadaan husnul khatimah bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Minta halal, minta ikhlas, minta ridha, bermaaf lahir batin dunia akhirat. Usikum nafsi bitaqwallah subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya arusal khafi